Tahun baru Imlek yang tinggal menghitung hari akan menjadi tahun kuda api tahun ini pemirsa. Setiap pergantian tahun biasanya ada prediksi peruntungan yang dinantikan oleh warga. Selain peruntungan ada pula sejumlah hal yang sebaiknya diwaspadai di tahun kuda api ini. Apa saja berikut segmen Ayo Cari Tahu keberuntungan di tahun kuda api bersama dengan jurnalis Metro TV Reda Fulvi. Nian Hao, Kongsi Facai. Tahun baru, semangat baru. Semoga di tahun kuda api ini keberuntungan selalu menyertai kita ya pemirsa. Tapi Anda sudah tahu belum kenapa tahun ini disebut sebagai tahun kuda api? Apa sih sio itu? Dan bagaimana peruntungan tahun ini? Ayo cari tahu. Pak, sebelum kita bahas soal sio di tahun ini dan seperti apa keberuntungannya, sebenarnya sio itu apa sih? Sio sebetulnya penanda tahun. Jadi seperti tahun 2026 ini, sionya itu kuda. 12 tahun yang lalu, 2014, sionya juga kuda. Demikian juga 24 tahun yang lalu, 2002, sionya juga kuda. Jadi sio itu adalah sekelompok hewan yang dijadikan ikon untuk menandakan tahun. Sehingga begitu kita menyebutkan sio, lalu kita lihat, oh orangnya ini kira-kira tuh, oh usianya berapa. Nah kita sudah langsung tahu, ini orang lahirnya tahun berapa gitu. Jadi sio itu sebenarnya fungsinya seperti itu. Tapi sio ini secara tradisional, sudah sejak lama sekali, orang di dalam masyarakat itu selalu digunakan untuk semacam meramal. Jadi setiap tahun itu selalu dikaitkan dengan sio, jika sio saya adalah kuda, lalu lahir di tahun kuda katanya. Waduh, nggak bisa dong ya. Itu kan berarti seperti main catur raja ketemu raja gitu loh. Nah, jadi itu namanya ciong katanya. Sebenarnya ciong itu adalah selisih 6 sebenarnya sih. Jatuh pada hitungan sio ke-7. Seperti tahun ini kuda, jadi yang hitungan ke-7 itu adalah tikus. Nah, jadi tikus itu ya sebetulnya adalah namanya Chong Tai Sui. Jadi itu adalah Chong, kalau sama adalah Fan Tai Sui, Chong Tai Sui gitu. Jadi ya sebenarnya dalam masyarakat itu masih banyak sekali rumusan yang dibangun. Cuma bukan rumusan tapi semacam interaksi ya. Interaksi daripada sio, selisih seperti selisih 4, selisih 3, selisih 6, selisih 9 dan lain-lainnya. Nah itu dibikin sebuah rumus. Kalau selisih jatuhnya ke hitungan ke-9 misalnya, wah itu namanya kena paihu. Paihu itu macam putih. Wah kalau kena macam putih itu mesti hati-hati katanya. Bisa ada bencana berdarah dan lain-lain. Nah, jadi tahun 2026 ini selisih ke-9 itu jatuhnya di macan. Nah, jadi macan pada tahun ini kebetulan juga disebut macam putih, dapat macam putih begitu. Ya dan seterusnya, lebih kurang seperti itu. Oke, nah sio itu kan ada beberapa, tadi disebut ya Pak, kumpulan hewan-hewan. Betul, nah, betul. Penentuannya seperti apa dan kenapa hewan itu kan masyarakat akhirnya muncul tuh banyak cerita-cerita di kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya seperti apa sih penentuannya Pak? Sebenarnya sio itu pada awalnya itu diambil dari mata angin, dari 4 penjuru. Jadi setiap kelompok itu diambil 2 sampai 3. Ya, 2, 3 sampai 3. Ya, 3 sehingga 3 kali 4 itu ada 12. Jadi ya masing-masing itu adalah di utara itu adalah tikus. Mulai dari tikus ya. Tikus, kerbau, kemudian di selatan itu macan. Macan, kelinci, naga. Di sebelah selatan, tadi timur ya. Selatan itu adalah ular, kuda, sama kambing. Di sebelah barat itu adalah monyet, kemudian ayam, lalu anjing. Kemudian yang terakhir adalah babi, itu masuk ke kelompok utara. Nah,
Jadi 12 shio itu kemudian digunakan untuk menentukan tahun. Sehingga terjadi satu siklus tahun. Satu siklus itu 60 tahun. 12 tahun. Kemudian setiap siklus itu dikasih satu elemen. Ya. Sehingga dari siklus elemen kan ada 5 ya. Nah, 5, kemudian dikali 2 ada elemen besar, elemen kecil. Maka 2 dikali 12, kemudian dikali 5 siklus, itu seluruhnya pokoknya satu siklus besar itu adalah 60 tahun. Ya, 60 tahun. Tadi kan elemen, kemudian kalau di tahun ini kuda api. Kuda api, betul. Seperti apa peruntukannya? Kuda api itu karena dia itu berada di selatan mewakili energi yang kuat, energi api. Karena itu setiap siklus yang berhubungan dengan kuda api itu biasanya tuh akan menimbulkan semacam pengaruh energi yang panas. Nah, energi panas ini berpengaruh kepada seluruh kehidupan, seluruh lapisan kehidupan. Ya, seperti di alam, dia akan menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu. Karena kepanasan, kedinginan. Ya, hujan kebanyakan. Kemarin aja kita udah banjir ya. Jadi ya karena akan seperti itu. Kalau pada manusianya itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi emosinya. Jadi emosi seseorang pada tahun kuda api biasanya agak tinggi dia. Untuk semua sio? Untuk semua sio pada dasarnya. Pada dasarnya. Jadi ya emosi manusia itu cepat tersulut gitu loh. Nah, sehingga gampang membuat satu keputusan yang terburu-buru. Ya, lagi marah kemudian langsung teriak, langsung ambil keputusan gitu misalnya. Berarti kita perlu menjaga diri kita sendiri, yaitu mendinginkan suasana hati kita supaya tidak buru-buru mengambil sebuah keputusan. Terutama di dalam mengambil keputusan untuk pengeluaran. Nah, bagaimana peruntungan Anda tahun ini? Semoga tahun ini kita semua banyak rezeki dan selalu diliputi keberuntungan ya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.